Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran ICT. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tika Anjali dengan NIM 059 dari kelas 4B PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi model pembelajaran Asur. Model pembelajaran Asur adalah salah satu strategi pembelajaran di ruang kelas yang memadukan penggunaan teknologi dan media pembelajaran, serta dikembangkan melalui pemilihan dan pemanfaatan metode, bahan ajar, dan peran siswa dalam proses pembelajaran. Model pembelajaran Asur juga merupakan singkatan dari komponen atau langkah penting yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama, analise learning karakteristik atau menganalisis karakteristik siswa. Yang kedua, stage performance objektivitas atau menetapkan tujuan pembelajaran. Yang ketiga ada select metode atau media dan material, memilih metode, media, dan dalam bahan pelajaran. Selanjutnya, utilize teknologi, media, dan material, penggunaan teknologi, media, dan bahan. Selanjutnya, requires learner participation atau mengaktifkan keterlibatan siswa. Dan evaluation dan revision atau evaluasi dan revisi. Model pembelajaran Asur merupakan juga sebuah prosedur panduan untuk mendesain perencanaan dan bimbingan pembelajaran yang mengombinasikan antara materi, metode, dan media. Model desain dalam pembelajaran Asur dapat digunakan untuk menetapkan pengalaman belajar yang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang diinginkan. Model pembelajaran Asur dikembangkan agar dapat digunakan oleh guru, instruktur, dan pelatih dalam kegiatan pembelajaran, khususnya yang memanfaatkan media dan teknologi di dalamnya. Selain itu, pembelajaran ini bersifat prosedural yang dibangun untuk menciptakan program pembelajaran yang efektif, efisien, dan menarik. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran Asur. Menurut Prawiradilaga 2008, langkah-langkah pelaksanaan yang menjadi komponen utama dalam model pembelajaran Asur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu analise learner karakteristik atau menganalisis karakteristik siswa. Langkah awal dalam pembelajaran adalah menganalisis siswa. Tujuannya agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Seorang guru harus menganalisis kebutuhan yang diperlukan untuk menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh guru untuk meningkatkan kinerja atau prestasi siswa. Guru melakukan analisis kebutuhan dengan cara menjawab beberapa permasalahan. Dan yang B, status performance objektivitas atau menetapkan kompetensi. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Tujuan ini juga mengarah pada evaluasi dan hasil belajar siswa. Dan yang selanjutnya, select methods, media, dan material atau memilih metode, media, dan bahan ajar. Dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik siswa. Kesesuaian dalam memilih dapat mempengaruhi keefektivitas atau efisien dan daya tarik siswa dalam belajar, metode, media, dan bahan ajar. Nanti ada utilize material atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru harus dapat memanfaatkan dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Langkah berikutnya adalah menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk dapat menggunakan metode, media, dan bahan ajar yang dipilih. Dan selanjutnya ada requires learner participation atau melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berlangsung efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses ini. Jika siswa aktif dalam proses pembelajaran akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, serta menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dalam langkah ini yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah upaya atau strategi apa yang dapat dilakukan untuk menarik minat siswa untuk dapat mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi atau materi disampaikan oleh guru tersebut. Terakhir ada evaluate atau revis atau evaluasi dan revisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisien program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Dalam evaluasi untuk meningkatkan efektivitas proses pembelajaran, yaitu terjawabnya pertanyaan, apakah proses pembelajaran ini mencapai tujuan? Pertanyaan, apakah metode atau media bahan ajar dapat membantu proses pembelajaran, dan apakah siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Asur. Setiap jenis model pembelajaran yang biasanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, begitu juga dengan model pembelajaran Asur. Menurut Prawiradilaga 2008, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Asur adalah sebagai berikut. Kelebihan atau keunggulan model pembelajaran Asur adalah yang pertama, lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Komponen tersebut diantaranya analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, dan penilaian proses belajar dan penilaian belajar. Dan yang kedua, sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi. Dan yang ketiga, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin require learner participation sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar mandiri dan tim serta penugasan yang bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik. Dan yang keempat, ada guru wajib menyampaikan materi dan mengelola kelas secara mampu untuk memanfaatkan media, metode, bahan ajar secara optimal. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran ini sangat sederhana dan dapat diterapkan oleh
diterapkan sendiri oleh guru. Selanjutnya, selain ada kelebihan, ada pun kekurangan atau kelemahan model pembelajaran Asur. Yang pertama, tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Yang kedua, adanya penambahan tugas dari seorang pengajar. Dan yang terakhir, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dalam lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.